Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma, NIM H031931, kelas pendidikan biologi B. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme potensial aksi. Potensial aksi atau biasa kita sebut dengan impuls adalah suatu rangkaian kejadian cepat dalam perubahan potensial membran. Perubahan potensial membran tersebut diawali dengan perubahan potensial membran yang akan berubah dari negatif hingga menjadi bersifat positif. Hal ini biasa disebut dengan fase depolarisasi. Setelah kejadian tadi, potensial membran akan kembali lagi ke keadaan normalnya, yaitu potensial membrannya negatif. Tahap ini biasa disebut dengan fase repolarisasi. Potensial aksi dapat berfungsi sebagai signal jarak jauh. Hal ini disebabkan karena potensial aksi memiliki sifat konstan dan tidak akan mengalami degradasi hingga menuju target selnya. Potensial aksi terjadi di sepanjang akson dalam neuron. Potensial aksi terjadi mulai dari bagian akson hillock trigger zone hingga ke akson terminal output zone. Pada bagian akson hillock, potensial aksi dibuat, dan pada saat potensial aksi berada di akson terminal akan menghasilkan neurotransmitter menuju sel lainnya. Potensial aksi dapat terjadi jika stimulus yang diberikan menghasilkan depolarisasi yang mencapai threshold. Potensial aksi memiliki karakteristik all or nothing, yang berarti potensial aksi tidak terpengaruhi oleh besarnya stimulus yang diberikan, tetapi yang terpenting adalah stimulus yang dapat menghasilkan depolarisasi yang mencapai threshold. Jika stimulus tidak dapat menghasilkan depolarisasi yang mencapai threshold, maka tidak akan terjadi potensial aksi. Stimulus ini dapat disebut dengan subthreshold stimulus. Nah, adapun tahap pada mekanisme potensial aksi ini, yaitu yang pertama pada tahap depolarisasi. Pada tahap ini awalnya gerbang aktivasi kanal Na+ maupun K+ tertutup dan gerbang inaktivasi kanal Na+ terbuka. Saat sebuah stimulus terjadi dan membuat potensial membran menjadi depolarisasi hingga threshold, maka gerbang aktivitas kanal Na+ akan terbuka. Kejadian ini akan menyebabkan ion-ion Na yang berada di luar sel akan masuk ke dalam sel dan akan membuat potensial membran berubah menjadi positif hingga menuju puncak potensial aksi. Nah, yang kedua, tahap repolarisasi. Tahap ini diawali dengan terbukanya gerbang aktivasi kanal K+ dan tertutupnya inaktivasi kanal Na+. Pada saat ini, ion-ion K+ akan mulai memasuki sel dan potensial membran lambat laun akan kembali ke keadaan normal, resting for potential. Dalam tahap ini, kanal Na+ juga akan kembali ke keadaan normal. Yang ketiga, yaitu tahap after hypolarizing. Terkadang ion-ion K yang memasuki sel terlalu berlebihan sehingga menyebabkan potensial membran menjadi terlalu negatif. Adapun fase-fase dalam potensial aksi, yaitu depolarisasi, adalah potensial membran istirahat menjadi kurang negatif 0, kemudian menjadi positif. Yang kedua, repolarisasi. Potensial membran istirahat mencapai 70 mV. Nah, potensial membran istirahat, di mana potensial membran istirahat neuron tidak ada transmisi sinyal. Pada umumnya, potensial membran istirahat berada dalam 70 mV. Sejumlah besar ion Na+ berada di luar sel. Jumlah ion K+ sedikit di dalam sel, sehingga sel di dalam lebih negatif. Sekianlah dari materi saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.